Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Ngreini, NPM 19170511040 dari kelas A, Prodi S1 Ilmu Komputer Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang aljabar boolean. Pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean adalah struktur aljabar yang mencakup operasi logika AND, OR, dan NOT. Boolean sendiri adalah suatu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu true and false, atau benar dan salah. Pada beberapa bahasa pemrograman, nilai true digantikan dengan angka 1 dan nilai false digantikan dengan angka 0. Hukum-hukum aljabar boolean itu ada hukum identitas, hukum idempoten, hukum komplement, hukum dominasi, hukum involusi, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan hukum 0 atau 1. Yang selanjutnya yaitu dualitas. Dual dari setiap pernyataan S dari sebuah aljabar boolean D adalah pernyataan yang didapat dengan mengubah operasi-operasi tambah dan kali, dan mengubah elemen identitas yang menghubungkan 0 dan 1. Dalam pernyataan awal di S, dalam hal ini berarti mengganti kali dengan tambah, tambah dengan kali, 0 dengan 1, dan 1 dengan 0. Selanjutnya yaitu fungsi boolean. Fungsi boolean adalah pemetaan dari D pangkat N ke B melalui ekspresi boolean. Dalam hal ini, D pangkat N adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda N di dalam daerah asal B. Contoh fungsi boolean. Ini contoh fungsi boolean 1 peubah, contoh 2 peubah, dan contoh 3 peubah. Yang selanjutnya, fungsi komplement. Untuk menentukan komplement dari suatu persamaan boolean, maka dapat digunakan prinsip dualitas dan hukum De Morgan. Yang pertama menggunakan hukum De Morgan. Misalkan fx yz sama dengan x dikali y aksen z aksen ditambah dengan yz. Maka f aksen x yz sama dengan x dikali y aksen z aksen plus yz. Dikomplementkan. Jadi semua suku dan operatornya ini dikomplementkan. Jadi yang pertama x dikomplementkan jadi x komplement atau x aksen. Yang selanjutnya ini operator kali dikomplementkan jadi menjadi tambah. Yang selanjutnya y aksen dikomplementkan jadi y. Dan di sini kan ada kali dikomplementkan menjadi tambah. Yang selanjutnya z aksen dikomplementkan jadi z dan tambah dikomplementkan menjadi kali. Selanjutnya y dikomplementkan menjadi y komplement atau y aksen dan dan operator x di tengah-tengahnya sini dikomplementkan menjadi tambah. Yang selanjutnya z dikomplementkan menjadi z aksen. Yang kedua menggunakan prinsip dualitas. Contohnya, tentukan dual dari ekspresi boolean yang merepresentasikan f lalu komplementkan setiap literal di dalam dual tersebut. Misalkan fx yz sama dengan x dikali y aksen z aksen ditambah yz, maka dual dari f jadi yang pertama-tama dualnya itu kita mengubah operatornya dulu. Di sini itu kan ada operator kali, jadi operatornya ini menjadi tambah. Jadi x-nya itu masing-masing sukunya masih ditulis, cuman operatornya sudah diubah. Jadi x kali menjadi tambah, lalu y aksen, z aksen, dan di tengah-tengahnya itu kan ada kali, jadi di sini berubah menjadi operator tambah, lalu tambah menjadi kali, dan y kali z menjadi y plus z. Setelah itu komplement tiap literalnya. Jadi masing-masing literalnya itu kita komplementkan seperti contoh tadi. Jadi x dikomplementkan menjadi x komplement atau x aksen. Karena tadi operatornya sudah dikomplementkan, jadi sudah tidak perlu dikomplementkan lagi. Karena sekarang tinggal mengomplementkan literalnya. Jadi yang selanjutnya yaitu y aksen atau y komplement dikomplementkan lagi jadi y. Setelah itu z aksen dikomplementkan menjadi z, y dikomplementkan menjadi y aksen atau y komplement, dan z dikomplementkan menjadi z komplement. Jadi f aksen dari x, y, z sama dengan
X aksen ditambah Y ditambah Z dikali dengan Y aksen ditambah Z aksen. Yang selanjutnya yaitu bentuk kanonik. Fungsi boolean yang dinyatakan dalam bentuk perkalian dari hasil jumlah dan penjumlahan dari hasil kali dengan setiap suku mengandung literal lengkap disebut dengan bentuk kanonik. Ada dua macam bentuk kanonik, yaitu yang pertama penjumlahan dari hasil kali atau sum of product, atau disingkat dengan SOP. Setiap suku pada penjumlahan dari hasil kali ini disebut dengan minter. Yang kedua yaitu perkalian dari hasil jumlah, atau product of sum, biasa disingkat POS. Setiap suku pada POS ini disebut dengan maxterm. Contohnya yaitu, nyatakan fungsi boolean f(x,y,z) sama dengan x ditambah y aksen z dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Jadi yang pertama kita ubah fungsi boolean f(x,y,z) sama dengan x plus y aksen z ini ke dalam bentuk SOP. Yang pertama, x-nya ini ditambahkan, yang pertama tadi itu kan fungsi booleannya ini merupakan fungsi boolean 3 peubah yaitu x, y, z, dan di sini hanya ada x, jadi kita tambahkan dengan y dulu. Jadi x dikali dengan y ditambah y aksen. X hasilnya itu xy ditambah xy aksen. Yang selanjutnya kita tambahkan dengan peubah z. Jadi xy dikali z ditambah z aksen ditambah dengan xy aksen dikali z ditambah z aksen. Jadi hasilnya itu xyz ditambah xyz aksen ditambah xy aksen z ditambah xy aksen z. Dan yang selanjutnya yaitu untuk y aksen dikali z. Karena ini kurang peubah x, jadi kita tambahkan dengan peubah x, yaitu y aksen dikali z dikalikan dengan x ditambah x aksen. Maka hasilnya xy aksen z ditambah x aksen y aksen z. Jadi, bentuk kanonik SOP-nya itu untuk fx, yz, x ditambah y aksen z itu x aksen, y aksen z ditambah x, y aksen z aksen ditambah x, y aksen z ditambah x, y, z aksen ditambah x, y, z. Atau bisa ditulis dengan M1 ditambah M4 ditambah M5 ditambah M6 ditambah M7 atau bisa juga ditulis sigma 1, 4, 5, 6, dan 7. Yang selanjutnya yaitu bentuk POS-nya. Untuk bentuk POS-nya juga sama. Tadi itu kan fungsi booleannya f(x,y,z) sama dengan x ditambah y aksen z. Jadi kita ubah dulu ke bentuk POS-nya. Jadi x ditambah y aksen, selanjutnya x ditambah dengan z. Setelah itu, karena ini itu 3 peubah, jadi x plus y aksen ini kan masih kurang peubah z, jadi kita tambahkan dengan peubah z. Jadi x plus y aksen z ditambah x plus y aksen ditambah z dikali z aksen. Maka hasilnya x plus y aksen ditambah z dikali dengan x plus y aksen plus z aksen. Yang selanjutnya untuk x ditambah z. Karena ini kurang peubah y, jadi kita tambahkan dengan peubah y. Jadi x ditambah z sama dengan x ditambah z ditambah dengan y dikali y aksen. Maka hasilnya itu x ditambah y ditambah z dikali dengan x ditambah y aksen ditambah z. Hasilnya itu x ditambah y ditambah z dikali dengan x ditambah y aksen ditambah z dikali dengan x ditambah y aksen ditambah z aksen. Atau bisa juga ditulis dengan maxterm 0 dikali maxterm 2 dikali maxterm 3. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Yang selanjutnya yaitu konversi antar bentuk kanonik. Misalkan f(x, y, z) sama dengan sigma 1, 4, 5, 6, 7. Dan f aksen adalah fungsi komplement dari f. Jadi, f aksennya itu kan, tadi itu kan f(x, y, z)-nya sigma 1, 4, 5, 6, 7. Jadi, f aksennya itu yang selain 1, 4, 5, 6, 7. Jadi, sigma 0, 2, 3. Atau ditulis
M0 ditambah M2 ditambah M3. Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi f dalam bentuk pos. Jadi untuk f aksenya tadi kita komplemenkan lagi. Jadi M0 ditambah M2 ditambah M3 kita komplemenkan. Sama dengan yang pertama kita komplemenkan untuk operatornya terlebih dahulu untuk memudahkan. Jadi M0 aksen ditambah ini dikomplemenkan menjadi kali. M0 aksen dikali M2 aksen dikali M3 aksen. M0 itu kan nilainya X aksen, Y aksen, Z aksen. Jadi, kita tuliskan setelah itu komplemennya masih kita tulis. Dan M2 yaitu X aksen, Y, Z aksen. Dikomplemenkan. Yang M3 itu X aksen, Y, Z aksen, Y, Z, lalu dikomplemenkan juga. Nah, setelah itu masing-masing mintermnya ini kita komplemenkan. Jadi X komplemen dikomplemenkan jadi X. Operator kali dikomplemenkan menjadi operator tambah. Y aksen dikomplemenkan jadi Y, Z aksen dikomplemenkan jadi Z. Yang selanjutnya di sini kan ada X aksen Y, Z aksen, jadi dikomplemenkan X aksen menjadi X, operator kali menjadi tambah, Y dikomplemenkan menjadi Y aksen, Z aksen dikomplemenkan menjadi Z, dan selanjutnya X aksen, Y, Z aksen dikomplemenkan menjadi X ditambah Y aksen ditambah Z aksen. Jadi hasilnya itu M0, M2, dan M3. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Jadi komplement dari f, x, y, z sigma 1, 4, 5, 6, 7 itu Pi 0, 2, 3. Yang selanjutnya penyederhanaan fungsi boolean. Contohnya f, x, y sama dengan x aksen y ditambah x, y aksen ditambah y aksen. Disederhanakan menjadi f, x, y sama dengan x aksen ditambah y aksen. Penyederhanaan fungsi boolean dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama secara aljabar, yang kedua menggunakan peta Carnot, yang ketiga menggunakan metode Cohen-MC-Closkey atau metode tabulasi. Yang pertama dengan penyederhanaan secara aljabar. Contohnya, f(x,y) sama dengan x ditambah x aksen y. Jadi, kita bisa tuliskan dengan x ditambah x dikali dengan x ditambah dengan y. Jadi x ditambah x aksen itu kan nilainya 1 dan x plus y kita tuliskan lagi. Jadi 1 dikali dengan x ditambah y itu hasilnya x ditambah y. Yang kedua menggunakan peta Carnot. Peta Carnot itu bisa untuk 2 peubah, 3 peubah, dan juga 4 peubah. Dan ini adalah bentuk peta Carnot-nya. Yang ketiga yaitu metode Cohen-MC-Closkey. Metode peta Carnot tidak efisien untuk jumlah peubah, lebih dari 6 karena ukuran petanya akan semakin besar. Metode peta Carnot lebih sulit diprogram dengan komputer karena diperlukan pengamatan visual untuk mengidentifikasi minterm-minterm yang akan dikelompokkan. Metode alternatif adalah metode Cohen-MC-Closkey. Metode ini mudah diprogram. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.